Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Dimas Alessandro Widian Putra, NPM 1842111035. Saya akan menjelaskan dinamika ketatanegaraan Indonesia. Orde pembentukan negara pra-kemerdekaan dimulai dengan adanya perang dengan penjajahan per daerah. Berdiri organisasi Budi Utomo, berdirinya SI, yaitu Syarat Islam, dan berdirinya PNI, Sumpah Pemuda. Lahirnya Negara Kesatuan, yaitu penyusunan UUD 1945, tanggal 28 Mei 1945, berdirinya BPUPKI. Ketua Dr. KRT Rajiman. Tugas BPUPKI adalah penyusunan rancangan Undang-Undang Dasar. Dan lahirnya UUD 1945, berdiri PPKI. Ketua Insinyur Soekarno. Tugas merumuskan dan mengesahkan UUD 1945. Isi UUD 1945 diambil dari hasil BPUPKI dan Piagam Jakarta. Kesahan UUD 1945 Ismail Sani proklamasi adalah akumulasi dari revolusi di Indonesia. Hans Kelsen JK, pemerintahan baru sanggup mempertahankan konstitusi baru dalam negara, maka menurut hukum internasional pemerintahan konstitusi tersebut sah berlaku bagi negara itu. Kembali bentuk kesatuan UUD 1950. Terjadi demonstrasi menuntut kembali ke bentuk kesatuan berlaku UUD sementara tanggal 17 Agustus 1950. Pemilu pertama bulan Desember 1955. Sistem pemerintahan parlementer, mundurnya Muhammad Hatta dari jabatan wakil presiden. Peralihan kepemimpinan kabinet yang sangat banyak persaingan ideologi. Proklamasi Pancasila dan UUD 1945. Pada dokumen proklamasi ditemukan beragam teori kenegaraan, misalnya 1. Sesuai teori kenegaraan modern tentang terjadinya negara di dunia. Secondary wording. Terbentuk suatu bangsa yang sadar bernegara nanti bagi bangsa Indonesia sebagai suatu kelompok kemanusiaan yang memiliki kebudayaan sendiri. 3. Formilnya bangsa Indonesia ingin merealisasi pandangan atau filsafat hidupnya. Di manakah hubungan ketiga tersebut? Orde gejolak era federalisme UUD 1949. Akibat agresi 1 1947 dan agresi 2 1948. Hasil dari KMB di Den Haag, Belanda tahun 1949 menghasilkan persetujuan pokok, yaitu mendirikan negara Republik Indonesia Serikat, penyerahan kedaulatan kepada RIS, didirikan uni antara RIS dan Kerajaan Belanda. Sedangkan persetujuan penyerahan kedaulatan, Piagam Penyerahan Kedaulatan, status uni, persetujuan perpindahan. C. Orde Lama. Akibat Dekret 5 Juli 1559 termuat di Kepres nomor 150 tahun 1959. Alasan keluarnya Dekret: A. Sebagai besar anggota konstitusi pembuat UUD tidak lagi menghadiri sidang. B. Menimbulkan sistem ketatanegaraan yang membahayakan keselamatan dan persatuan negara. Anjuran Presiden untuk kembali kepada UUD 1945 yang disampaikan dengan amanat Presiden 22 April 1959 tidak memperoleh keputusan dari konstituante sebagai ditentukan dalam UUD sementara. D. Dukungan rakyat dan instansi Presiden. Orde baru muncul akibat Super Semar, antara lain berisi perintah kepada Letjen Soeharto, Menteri Angkatan Darat, untuk atas nama Presiden atau Panglima Tinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau pemimpin besar revolusi mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dengan jalan revolusi, serta menjamin keselamatan
pribadi Presiden sampai dengan 21 Mei 1998. Terima kasih. Saya akhiri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan.